I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Hasil kebudayaan yang Proto Melayu itu nenek moyang. Masuknya kebudayaan nenek moyang Indonesia berasal dari teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, daerah di sekitar hulu Sungai Mekong dan Salwen di selatan Tibet. Masuknya mereka ke Nusantara melalui dua gelombang yang berbeda. Yang pertama yaitu Proton Melayu atau melalui jalur timur, dan yang kedua yaitu Deuton Melayu atau jalur barat. Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu itu nenek moyangnya orang Melayu yang pertama datang ke Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka berasal dari Asia dan udah punya budaya yang lebih maju dibanding manusia purba. Mereka masuk ke Indonesia lewat dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur utara. Keturunan Proto Melayu ini misalnya suku Dayak, Batak, Nias, Rejang, Sasak, dan Toraja. Jadi biasanya mereka tinggal di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, ataupun Kalimantan dan bagian utara Sumatera. Mereka hidup di zaman batu baru, yaitu Neolitikum. Jadi alat-alat yang mereka pakai masih dari batu, tapi udah lebih canggih dari sebelumnya. Apa aja sih hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum? Nah, hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum dibagi menjadi dua kelompok loh. Yang pertama ada kebudayaan kapak persegi. Kapak persegi pertama kali diperkenalkan oleh von Heijngeldern. Penamaan ini disesuaikan dengan bentuk kapak yang ditemukan, yaitu berbentuk persegi. Ada yang berbentuk persegi panjang dan ada pula yang berbentuk trapesium. Kapak persegi yang berukuran besar sering disebut dengan beliung ataupun cangkul. Bahkan ada yang sudah dilengkapi dengan tangkai loh, sehingga bentuknya mirip dengan cangkul yang digunakan pada saat ini. Sedangkan yang berukuran kecil disebut dengan tarah atau tatah. Alat ini banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Kapak lonjong berasal dari bentuknya menyerupai telur dengan salah satu ujungnya runcing dan ujung satunya bulat. Ujung yang runcing biasa dipasangi tangkai atau gagang, sementara ujung yang bulat biasa hingga tajam untuk menebas atau memotong. Kapak ini ada dalam beberapa ukuran. Yang lebih besar biasa disebut dengan Walzenbell, sementara yang lebih kecil disebut dengan Clanbell. Kapak lonjong banyak ditemui di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Seram, dan Minahasa. Selanjutnya adalah bangsa Deutero Melayu. Bangsa Deutero Melayu adalah gelombang kedua kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah kedatangan bangsa Proto Melayu pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Deutero Melayu datang ke Nusantara pada abad ke-3 sampai ke-4 sebelum Masehi. Bangsa ini dikenal juga sebagai Melayu Muda yang sekarang hidup berdampingan dengan Proto Melayu. Proto Melayu menempatkan diri di wilayah atau kepulauan di Nusantara terlebih dahulu. Ada juga keturunan dari Deutero Melayu di Indonesia, antara lain adalah pertama, suku Bugis, kedua, suku Melayu, dan yang ketiga, suku Jawa. Ada pula peninggalan yang ditinggalkan oleh Deutero Melayu. Ada kapak serpi, kedua adalah nekara, dan yang ketiga adalah kapak corong. Deutero Melayu juga mengembangkan kebudayaan megalitikum, seperti dolmen, yang pertama adalah dolmen atau meja batu, yang kedua menhir atau tugu batu, dan yang ketiga adalah kubur batu, terakhir adalah punden berundak. Peninggalan-peninggalan kebudayaan dari zaman megalitikum mempunyai bentuk beraneka ragam. Begitu pula dengan ukurannya. Ada yang pendek dan juga ada yang tingginya mencapai 8 meter. Bangunan-bangunan megalitikum pada dasarnya menggunakan bahan dasar batu. Di Indonesia,
Peninggalan zaman Megalitikum dapat dijumpai di berbagai daerah, contohnya dari ujung Sumatera hingga timur-timur. Lanjut, ada beberapa contoh peninggalan dari zaman Megalitikum. 1. Kubur batu. Kubur batu adalah salah satu peninggalan budaya Megalitikum berupa tempat penguburan jenazah yang dibuat dari lempengan-lempengan batu besar. Biasanya digunakan untuk mengubur tokoh penting atau orang yang dihormati. Selanjutnya ada menhir biasa. Menhir biasa adalah salah satu batu tegak sederhana yang digunakan oleh masyarakat Megalitikum sebagai simbol penghormatan kepada arwah leluhur. Mengapa disebut biasa? Karena batu tersebut hanya berdiri tegak saja, tidak diukir maupun dihias. Selanjutnya ada dolmen. Dolmen adalah meja batu besar yang berasal dari zaman Megalitikum. Dolmen ini biasanya terdiri dari satu batu datar besar yang disanggah oleh beberapa batu tegak di bawahnya. Dolmen ini berfungsi sebagai tempat meletakkan sesaji untuk roh leluhur atau sebagai penutup kubur batu. Selanjutnya ada sarkofagus. Sarkofagus adalah peti jenazah dari batu yang digunakan untuk menguburkan orang yang sudah meninggal. Peninggalan ini berasal dari zaman Megalitikum dan termasuk salah satu bentuk kubur batu. Selanjutnya ada waruga. Waruga adalah kubur batu yang khas ditemukan di daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Waruga berbentuk seperti rumah kecil atau peti batu yang digunakan untuk mengubur jenazah. Selanjutnya ada punden berundak. Adalah bangunan suci yang tersusun bertingkat-tingkat atau berundak-rundak. Biasanya terbuat dari batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan arwah leluhur atau roh nenek moyang. Yang terakhir ada arka batu. Arka batu adalah patung yang dibuat dari batu besar pada zaman Megalitikum. Arka ini biasanya menggambarkan manusia, hewan, maupun simbol kepercayaan, dan memiliki hubungan erat dengan ritual pemujaan leluhur atau penghormatan terhadap tokoh masyarakat.